Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi menjawab salamnya yang kompak, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati semua wali santri, wisudawan, wisudawati yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terkhusus kami hormati beliau Romo Kiai Haji Cecep, Direktur KUA Pusat. Yang kami hormati seluruh wisudawan, wisudawati yang semoga kalian semua diberi kemanfaatan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudahkah panjenengan semua mendapatkan kitab Baiti Jannati? Yang sudah mendapatkan tolong diangkat. Baiti Jannati ini adalah pedoman hidup bagaimana kita menjadikan rumah kita menjadi surga kita. Sebelum kami mendemonstrasikan anak-anak kami akan menguraikan satu uraian yang setiap harinya kita baca dan akhirnya mengetahui apa keistimewaan dari Amsilati untuk kehidupan kita bersama. Operator, tolong ditampilkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mari kita merenung sejenak untuk merenungi bacaan yang setiap harinya kita baca, setiap kita berdoa, kita baca bersama. Yaitu kita baca bersama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di situ ada 3 poin. Poin pertama, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kita mengimani adanya kehidupan di akhirat. Yang nomor 3-nya adalah peliharalah kami dari siksa api neraka. Ini poin yang akan kita bahas bersama, dan kita membahasnya dengan pelan-pelan, dengan teliti, dan kita mengintrospeksi kepada diri kita bersama. Di situ ada tulisan waqina adzabannar. Ya Allah, peliharalah kami dari siksa api neraka. Berarti besok di akhirat itu ada yang namanya surga dan ada yang namanya api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, labithina fiha ahqaba. Diperlihatkan kan, labithina fiha ahqaba.
Coba kita lihat, kita setiap harinya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa neraka. Terus siksa neraka itu lamanya berapa dan dahsyatnya api neraka itu seperti apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalam neraka jahanam berabad-abad lamanya. Di dalam Al-Quran itu bahasanya adalah ahqaba, beberapa hukub. Terus Rasulullah bertanya, apa itu hukub? Coba diperlihatkan Kang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai malaikat Jibril, apakah itu yang disebut dengan hukub? Sementara di dalam Al-Quran dikatakan labithina fiha ahqaba. Di dalam surat An-Naba, di dalam surat An-Naba dikatakan, coba dibaca nang, surat An-Naba yang ada labisinya dan sebelumnya. Ya. Labisina fiha ahqaba. Terus. La yadukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa adaba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril. Coba diperhatikan betul-betul karena ini memang kenyataan yang akan terjadi. Apakah hukum itu ya malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, yaitu masa sepanjang 4000 tahun. Berarti orang yang masuk neraka jahanam, masuknya satu hukum itu selama 4000 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah bertanya lagi, dalam 1 tahun ada berapa bulan wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, yaitu ada 4000 bulan. Ternyata 1 tahun di neraka di itu 1 tahunnya sepanjang 4000 bulan. Berarti kalau dikalikan 4000 kali 4000 berarti 16 juta tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah bertanya lagi, dalam 1 bulan ada berapa hari wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, dalam 1 bulan ada 4000 hari. Rasulullah bertanya lagi, dalam 1 hari ada berapa jam wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, ada 70.000 jam. Dan setiap jamnya sama dengan waktu setahun dari tahun di dunia ini. Kelanjutannya, berarti perinciannya 1 jam di akhirat sama dengan 1 tahun dunia. Itu 1 jamnya. 1 hari di akhirat sama dengan 70.000
jam. Berarti sama dengan 70 tahun dunia. Satu bulannya ada 4.000 hari. Berarti 4.000 kali 70.000, jumlahnya ada 280 juta tahun dunia. Satu tahun sama dengan 4.000 bulan. Berarti 4.000 kali 280 juta, jumlahnya ada 1 miliar 1 triliun 120 miliar tahun dunia. Subhanallah. Satu hukub sama dengan 4.000 tahun akhirat. Berarti 4.000 kali 1 triliun 120 miliar berjumlah 4.480 triliun tahun di dunia. Maka satu hukub di neraka jumlahnya sekali lagi 4.480 triliun tahun di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Terus dahsyatnya api neraka seperti apa? Dahsyatnya api neraka, andai seluruh api yang ada di dunia dikumpulkan, maka jahanam panasnya 70 kali dari api dunia. Neraka jahanam adalah neraka yang paling atas, yang paling ringan siksanya. Di bawahnya ada neraka jahim sa'ir, yaitu 70 kali neraka jahanam, sama dengan 4.900 kali api dunia. Di bawahnya lagi ada namanya neraka hutomah. Neraka hutomah dahsyatnya 70 kali neraka sa'ir, jumlahnya 343.000 kali api dunia. Di bawahnya ada neraka lalo, yaitu 70 kali neraka hutomah. Berarti jumlahnya ada 24 juta 10.000 kali api dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Ada neraka sakor 70 kali neraka lalo. Ada neraka jahim 70 kali neraka sakor yang paling bawah. Neraka yang paling dahsyat namanya neraka hawiyah. 70 kali neraka jahim, kekuatannya apinya berjumlah 8 triliun 235 miliar 430 juta kali api dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu kita memaksa anak kita, diperlihatkan kan, lebih baik kita memaksa anak masuk surga daripada kita memberi kebebasan anak untuk masuk neraka. Sekali lagi, tolong moto ini dipegang, pedoman ini dipegang. Lebih baik kita memaksa anak masuk surga daripada kita memberi kebebasan anak untuk masuk neraka dengan alasan menghormati hak asasi manusia. Itu
adalah pikiran-pikiran orang yang tidak benar. Pikiran yang benar adalah lebih baik kita memaksa anak masuk surga daripada kita memberi kebebasan anak untuk masuk neraka. Kelanjutannya apa? Kalian semua wahai anak-anakku, panjenengan semua wahai para wali santri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, "Mayurid," coba dilihat, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memberi kefahaman, kefaqihan, paham agama Islam ini, maka dia adalah orang yang dipilih oleh Allah menjadi hamba yang baik. Artinya lembaga, satu-satunya lembaga yang mempelajari agama secara sistematis, di mana dengan kita mempelajari agama, paham tentang agama, satu-satunya lembaga di Indonesia, bahkan di dunia, adalah pondok pesantren. Beri tepuk tangan kepada pondok pesantren semuanya, anak-anak santri semua. Kalian semua sudah dipilih oleh Allah menjadi manusia yang baik, menjadi manusia terpilih, dikehendaki oleh Allah menjadi manusia yang baik, karena kalian semua belajar agama, yufaqihu fiddin, di pondok pesantren. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Iqra'u al-Qur'ana. Ulangi kan, Iqra'u al-Qur'ana. Iqra'u al-Qur'ana. Iqra'u al-Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Besok di hari kiamat, besok di Siratal Mustaqim, Al-Quran akan muncul menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya. Kita lihat visualisasi Siratal Mustaqim. Fakta jembatan Siratal Mustaqim. 4. Merupakan jembatan yang sangat lurus. Jembatan ini diyakini juga merupakan jembatan yang terbentang di atas neraka, di mana ujung jembatan itu merupakan pintu surga. 3. Jembatan yang tajamnya melampaui pedang. Melewati jembatan ini menjadi salah satu peristiwa yang pastinya akan dialami oleh semua manusia, bukan hanya dari golongan orang biasa, bahkan para nabi juga melewatinya. 2. Licin dan juga berduri. Selain jembatan ini dikatakan sangat tajam hingga seperti pedang, jembatan Siratal Mustaqim juga menjadi jembatan paling licin. Di atasnya terdapat banyak sekali besi pengait dan juga kawat berduri yang ujungnya bengkok. 1. Jembatan yang dapat membedakan antara orang beriman dan orang munafik. Oleh sebab itu, sekali lagi Rasulullah bersabda, agar kita bisa selamat dari Siratal Mustaqim, agar kita bisa selamat dari neraka yang orang masuk ke dalam neraka triliunan tahun, maka Rasulullah bersabda seperti tadi, Iqra'u al-Qur'ana. Dilihat belakang lagi kan, Iqra'u al-Qur'ana
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran wahai umat Rasulullah, bacalah Al-Quran wahai umatku, kata Nabi. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran akan menjadi atau pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Kelanjutannya keterangan Amsilati. Ja'a fil athari man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa huwa ya'lamu lima rufi'a wa lima nusiba, dia mengetahui kenapa ini dibaca rafa, kenapa ini dibaca nasab. Kana lahu bikulli harfin sab'u mi'ati hasanatin, maka dia setiap hurufnya akan mendapatkan 700 kali kebaikan. Hadza liman qara'a fi ghairi shalah, ini bagi orang yang membaca di selain salat. Wa idza shalla qa'iman falahu mi'atu hasanatin kama taqaddama fil maratib. Fayadribu as-sab'a mi'ati fil mi'ah fayakunu hasiluhuma sab'ina alfan. Barang siapa yang sudah tahu kenapa dibaca rafa dan dibaca jer, dia membaca Al-Quran dalam kondisi sholat berdiri, maka satu hurufnya hasilnya 70.000 kebaikan. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan kepada anak-anak kita semuanya. Wahai para bapak, wahai para ibu, anak-anak kalian semua sudah tahu tentang Amsilati, sudah tahu tentang kenapa dibaca rafa, kenapa dibaca jer, kenapa dibaca nasab. Secara otomatis sebagaimana keterangan ini, anak-anak bapak, anak-anak ibu setiap membaca Al-Quran di tempat atau di waktu sholat, satu hurufnya 70.000 kebaikan. Dan itu semua akan kembali, anak panjenengan semua akan mampu memberi syafaat kepada panjenengan semua. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Oleh sebab itu mari kita buka halaman 94. Keutamaan anak yang solih dan solihah. Ayo vokalnya Kang Fadil, berdiri Kang Fadil. Berdiri Kang Fadil, vokalnya Kang Fadil. Kang Fadil ini juga nanti yang akan diwisuda anak kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 MI. Ayo dipimpin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ler iler tandure wasumiler ta icara ya raya ta sanggo temanten an ta sanggo temanten anan caangon peneno bimbing kuwi lu nyulu no peneno kanggo pasut
halaman 95. Keutamaan anak solih dan solihah. Putra panjenengan semua sekarang dididik dengan program Amthilati agar menjadi anak yang solih dan solihah. Amin Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha sesungguhnya Allah la yarfa'ud darajata lil 'abdi shalihi fil jannah. Allah sungguh mengangkat derajat seorang hamba yang salih di surga. Fayaqulu, seorang hamba ini tanya kepada Rasulullah, Ya Rabbi, anna li hadhihi, bagaimana ini bisa terjadi ya Rasulullah? Fayaqulu, maka Rasulullah menjawab, bistighfari waladika laka, kalian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga sebab istighfar anak kalian, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lebih-lebih wahai wali santri dari anak-anak tasawuf, di mana anak-anak tasawuf ini bisa diwisuda manakala dia sudah membaca fidah tebusan sebanyak 240.000 la ilaha illallah yang ditujukan kepada ibunya sebanyak 70.000, yang ditujukan kepada abahnya atau ayahnya sebanyak 70.000, yang ditujukan kepada gurunya sebanyak 70.000, dan yang ditujukan kepada dirinya juga sebanyak 70.000. Jadi berbahagialah, bersyukurlah wahai para wali santri, panjenengan sudah mempunyai tabungan untuk menebus diri panjenengan semua dari Allah Subhanahu wa taala agar terbebas dari neraka yang dahsyatnya begitu dahsyat, yang luar biasa. Alhamdulillah. Halaman 98. Halaman 98. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak solih dan solihah adalah investasi amal jariah orang tuanya, di mana biaya yang panjenengan keluarkan akan dibalas oleh Allah. Panjenengan menjadi orang yang kaya di dunia. Kalau di dunia tidak, maka pasti akan diberi kekayaan oleh Allah di akhirat. Waktu yang panjenengan gunakan untuk nyambang silaturahmi akan dibalas oleh Allah menjadi panjang umur. Alhamdulillah. Idza matal insanu, ketika panjenengan semua meninggal, ing qata'a amaluhu, maka amal panjenengan terputus, illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Shadaqatin jariyah, yang pertama adalah sedekah jariah panjenengan semua, di mana kemanfaatan sedekah panjenengan mempunyai manfaat selama-lamanya sampai kiamat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Wahai para pengurus, wahai para ustadz, memberikanlah kalian ilmu kalian semua, mengajarkanlah kepada santri dengan ikhlas, karena ini merupakan ilmu yang bermanfaat yang akan bisa menjadi pensiunan pahala kalian semua setelah kalian semua meninggal dunia. Yang ketiga, bahwa anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya ini akan menjadi pensiunan pahala bagi orang tuanya masing-masing. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, apa ciri dan tanda-tanda anak yang solih dan solihah? Halaman 101. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salam
Mari bersama-sama. Salamun alaik ya Rabbi asyani wa tarodi atfatay yadi rotal alamin ya uhailal judi wal karami rendahkan diri kedua orang tua penuh kasih sayang doakan mereka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala dan bersyukurlah kepada orang tua ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darani atfal yadi radal alamin ya uhailal judi wal karami ibu mengandungmu keadaan lemah tambah hari lemahnya bertambah-tambah jika perintahkan maksiat dan dosa tolaklah dan tetap baik ke mereka ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darani atfatay yadi radal alamin ya uhailal judi wal karami. Kami mohon kepada seluruh kaum muslimin muslimat, kalau kita menginginkan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka amalkanlah, sampaikanlah, dakwahkanlah kitab Baiti Jannati kepada minimal 10 orang. Anak-anak panjenengan semua besok pada waktu liburan Ramadan diberi tugas daurah untuk menyampaikan kitab Baiti Jannati dan kitab Sifatul Madmumah. Tujuannya apa? Untuk memberi dampak positif kepada masyarakat agar tetap menjaga keistimewaan umat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi semua santri Darul Falah nanti besok pada waktu Ramadan mempunyai tugas daurah, yaitu menyampaikan kitab Baiti Jannati atau kitab Sifatul Mazmumah kepada minimal 10 orang. Cukup sekian dari kitab Baiti Jannati, kita anggap hatam. Alhamdulillah. Sekarang kita demonstrasikan anak-anak kita yang akan menyelamatkan kita besok di hari kiamat nanti, yang akan menjadi memberi syafaat kepada orang tua karena mereka pada saat ini menjadi anak yang solih dan solihah, dan saat ini mereka mempelajari, memahami, mendalami ilmu agama, di mana Rasulullah tadi bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang tolabul ilmi, di mana di situ yang dibahas adalah tentang keilmuan, maka dia dijamin oleh Allah
lewat Rasulullah, maka dia akan dimudahkan untuk masuk surga, akan dijauhkan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Secara otomatis kalau anak-anak ini dimudahkan masuk surga, dijauhkan dari api neraka, mereka akan membantu, akan memberi syafaat, akan memberi pertolongan kepada kedua orang tuanya. Jadi sekali lagi, berbahagialah para bapak dan ibu, bersyukurlah wahai para wali santri, panjenengan semua mendidik anak di lembaga pondok pesantren, di mana pondok pesantren fokusnya adalah mendalami, memahami ilmu agama. Anak Fathul Ajib dipersilakan berdiri. Kang Fathul Ajib dipersilakan berdiri. Kenalkan namamu siapa? Ayo, namamu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mahreza Janet Azhari dari Tangerang, Banten. Dari? Tangerang, Banten. Umur berapa? 13 tahun. Kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Yang satunya? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Siti Mardika dari Madura. Umur berapa? 12 tahun. Kelas berapa? 7. Kelas 7. Mempelajari Fathul Ajib sampai Toharoh, selesainya berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan. Beri kesempatan kepada anak-anak kita. 5 bulan sudah bisa mempelajari kitab Fathul Ajib. Yang terakhir, namamu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabil Manan dari Jepara. Jeparanya mana? Bang Sri. Bang Srinya mana? Bang Srinya Guyangan. Guyangan. Umur berapa? 12 tahun. 12 tahun. Kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Sekali lagi beri kesemangatnya kepada mereka. Sini Kang Fadil. Kang Fadil, ayo. Perkenalkan, namamu siapa? Muhammad Fadil Robbani. Umur berapa? Umur 11 11. tahun. Mempelajari Amsilati berapa bulan? 4,5 bulan. 4,5 bulan. Setelah mempelajari Amsilati, anak ini mempelajari Mausuati. Mausuati berapa bulan? 10 hari. 10 hari. Nanti kita uji. Terus Balagotinya berapa bulan? 20 hari. 20 hari. Nanti kita uji coba. Yang satunya Kang Iqbal. Rumahmu mana? Kang Iqbal, rumahmu mana? Tidak dibawa katanya. Namamu siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Zainusama. Umur berapa? 8 tahun. Berapa? 8 tahun. 9 bulan. 8 tahun. 8 tahun. Kelas berapa? Kelas berapa? 2 MI. 2 MI. SD atau MI? MI. MI. Rumahmu mana? Blitar. Blitar. Beri kesemangatan kepada Kang Iqbal. Kelas 2 MI. Yang satunya siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Arsa Muhammad Safadili Fawazi dari Jepara. Dari? Jepara. Bapakmu hadir apa enggak? Hadir. Bapakmu sebagai apa? Alumni Amsilati juga? Nggih. Iya. Alumni Amsilati, mendapatkan alumni Amsilati, anaknya namanya Mausuati. Berarti ini adalah hasil silang. Hasil apa namanya? Perkawinan silang antara Amsilati dengan Amsilati. Alhamdulillah anaknya luar biasa. Yang belakangnya sana Kang, ayo tinggal 3, ayo sana. Rumahmu mana? Ayo. Ayo, rumahmu mana? Kudus. Kudus. Kelas berapa? 4 MI. 4 MI. Namamu siapa? Muhammad Ronaldo Ali Kami. Kelas 4 MI. 4 MI. Yang satunya mempelajari Amsilati berapa bulan? 7. 7 bulan. Kelas MI. Yang satunya? Perkenalkan, nama saya Ahmad Hani Bayhaqi. Rumahmu mana? Tegal. Tegal. Mempelajari Amsilati berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan. Kelas berapa? 4 MI. 4 MI. Yang terakhir? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadli Robi dari Kelas? Jepara. Kelas? 4 MI. 4 MI. Umur? 10 tahun. 10 tahun. Rumahmu tadi mana? Jepara. Jepara. Beri kesemangatan kepada anak-anak kita semuanya. Sekarang kita uji coba anak Fathul Ajib. Saya suruh untuk membaca muqaddimah sampai 6 halaman. Satu saja yang membaca, nanti satu yang menerjemahkan.
Ayo dibaca. Enggak, yang sanatan. Ayo Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Satu saja ya, yang lain nanti menerjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dau asyahu sapa seh alimamu kang dadi imam alalimu kang alim alalamatu kang banget alime Samsudin kang minangka srengenge ing dalem agama Abu Abdillah bapak Kyai Abdillah Muhammad bin Qasimin asmane Kyai Muhammad putrane Kyai Qasim As-Safi kang bangsa Safi mazhabe taumada muga-muga leberake ing Syekh Allahu sinten Allah birahmatihi kelawan rahmati Allah waridwanihi lan ridane Allah amina muga-muga nyembadani panjenengan ya Allah ing panyuwunan kula Alhamdulillah tawis kabehane puji lillahi ku tetep kedua Allah tabarukan krana ngala berkah bi Fatihatil kitab kelawan Fatihah kitab Al-Qur'an lianna krana satemene alhamdulillah ibtida'u kulli amrin iku kawitane saben-saben perkara zibalin kabehane tingkah bagus wa hatimatu kulli doain lan pungkasane saben-saben dogo mujabin kang disembadani wa akhiru da'wal mu'minina lan akhire pendongane pira-pira wong mukmin fil jannati ing dalam swarga dari sawabi ya desone ganjaran Ahmadu muji sapa ingsun hu ing Allah an wafaqa ing ento paring pitulung sinten Allah man ing wong arada ikang ngersake min ibadi saking pira-pira kaulane Allah ditafaqoi marang ngerteni fitini ing dalem agama ala wafqi muradihi ngatasi nyocoki perkara kang dikersake Allah wa usolli lan nyunake tambahe rahmat sapa ingsun wa usallimu lan nyunake tambahe salam sapa ingsun ala afdhali halqi ngatase luwih utamane makhluke Allah Muhammadin rupane Nabi Muhammad Sayyidil Mursalin kang dadi bendarane para utusan alqaili kang ngendika man utawi sapane wong yurid iku ngersake Allahu sinten Allah bi apa kelawan man khairan ing kebagusan yufaqi mongko mahamake sapa Yufaqi mongko mahamake sinten Allah hu ing man fitin ing dalam agama wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi mudata zikri zakirina ing dalam mongsane eling wong kang padha eling wa sahwil wafilina lan ing dalam mongsane laline wong kang padha lali. Diterjemahkan temannya. Qala aseu al-imamu al-alimu al-alamatu Samsuddin Abu Abdillah Muhammad ibn Qasim As-Syafi'i Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alama Samsuddin Abu Abdillah. Beri tepuk tangan kepada anak kita semua. Berkata, Hakumada Allahu birahmatihi wa ridwanihi amina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keriduannya kepada beliau. Amin. Alhamdulillahi tabarukan fi Fatihatil kitabi. Lafaz alhamdulillah diungkapkan dengan tujuan mencari berkah dengan lafaz yang menjadi permulaan kitab Al-Qur'an. Li'annaha ibtida'u kulli amrin jibalin wa khatimatu kulli da'in mujabin. Karena sungguhnya lafaz alhamdulillah adalah permulaan setiap perkara yang memiliki nilai baik. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati dari sawabi dan menjadi ungkapan orang-orang mukmin di dalam surga, yakni tempat balasan amal dunia. Ahmaduhu an wafaqa man arada min ibadihi. Saya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik pertolongan kepada hamba-hambanya yang telah dikehendaki. Cukup. Halaman 2, Kang. Halaman 2. Halaman 2. Ayo, Kitabu Ahkami Thaharati. Dibaca. Bergantian, yang satunya ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkami Thaharati ayhada tegese utawi iki iku kitab kang nerangake pira-pira hukume sesuci. Wal kitabu utawi kitab lugotan ing dalam cara bahasa. Masdarun iku kalimat masdar bimana domi kelawan nganggo makna kumpul. Wal jam'i tegese kumpul. Wastilahan lan ing dalam cara istilah. Ismun iku aran li jinsi kang nuduhake marang jinis. Minalah kami saking pira-pira hukum. Amal babu anapun utawi bab. Pasmun mongko iku aran linawi kang nuduhake marang warna. Mima saking perkara dakhala kang mlebu apa ma tahta dari kalding sing dalam sore mengkono jenis wa taharatu ing dalam lapat tahara bi fatitahi kelawan patah toe legotan ing dalam cara bahasa annadafatu iku bersih wa amasatan lan anapun utawi tahara ing dalam cara sarah fa fiha mongko iku ing dalam tahara tafsiru utawi pira-pira keterangan kasiratun kang akeh minha iku setengah saking tafsir Allahum utawi dawu ulama fi'lu ma iku utawi ngalakone tahara iku ngalakone sarah tustabahu kang diwenangake bihi kelawan ma as-shalatu apa salat ai min wudu'in tegese nyatane saking wudu wa guslin lan adus wa tayamumin lan tayamum
wa idzal lati najasati lang ilangaken najis amma tuharatu anapun utawi lafat tuhara bidomi kelawan diwaca dhamma toe pasmun mongko iku aran libaqiyatil ma'i kedue turahane banyu walau makana lan semangsane ono alma'u opo banyu alatan kang dadi alat itaharati kanggo sesuci istaroda mongko neslake gunem al musanifu sapa musanif li anwa'i mari piro-piro warnane piro-piro banyu faqala mongko dawu sapa musanif al miyahu tawi piro-piro banyu allati yadudu kang wenang ai tegese yasihu kang sah tathiru apa sesuci biha kelawan miyahu sabu miyahun iku pitune banyu mau samai. Cukup diberi terjemahan, beri semangatan kepada kita semuanya. Beri terjemahan yang temannya diterjemah. Kitabu akami taharati, kitab menjelaskan hukum-hukum taharah. Wal kitabu lughatan masdarun bimana dhammi wal jam'i. Kitab secara bahasa adalah bentuk kalimat masdar yang bermakna mengumpulkan. Wa istilahan ismun li jinsi minal ahkami, dan secara istilah adalah nama bagi suatu jenis dari beberapa hukum. Amal babu fasmun li naw'in mimma dawla tahta dzalikal jinsi. Adapun bab adalah nama bagi suatu jenis yang masuk di bawah cakupan jenis hukum tersebut. Wa taharatu bi fathil ta'i lughatan nadafatu. Adapun lafaz tahara yang dibaca fathah huruf ta-nya secara bahasa bermakna bersih. Wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsiratun. Sedangkan secara syara maka terdapat definisi yang cukup banyak dalam menjelaskan arti lafaz tahara. Minha qauluhum fil ma tustabahu bihi as-salatu. Di antara definisinya adalah ungkapan ulama tahara adalah melakukan sesuatu yang menjadi sebab diperbolehkannya sholat. Ai min wudu'in wa uslin wa tayammumin wa izalatin najasati. Beri kesemangat kepada kita semua dan cukup. Yakni seperti wudu. Cukup. Kembalikan ke awal, Kang. Kembalikan ke awal. Dan cukup duduk. Kang duduk sana. Sekarang yang menjawab adalah Kang Iqbal dan beserta kroni-kroninya. Kang Iqbal, dilihat itu. Qaf alif lam dibaca apa? Kola. Kola jenis apa? Fi'il madi. Fi'il madi hukumnya apa? Mabni. Dasarnya bersama-sama. Wa fi'luha. Yang lain semuanya bersama. Bunia wa arabu mudari'an min ariya min nuni taukidin mubah Betul Ibu? Kang Iqbal, qaf alif lam dibaca? Kola. Kola asalnya? Koala. Kenapa koala dibaca kola? Apabila ada wawu atau ya hidup sebelumnya pada maka diganti alif. Dasarnya bersama-sama. Min wawin ayain bitarikin usil alifanin dil badafati mutasil wawu utawa ya urib sabadane patamoko wawu ya alif gandine. Coba ditasrif lugawi kola. Ayo, ditasrif lugawi kola. Lugawi. Kolat kulna kulta kultuma kultum kulti kultuma kultuna kultu kulna. Kola fi'il mudhari'nya apa Kang Iqbal? Yakulu. Yakulu asalnya apa? Yakulu. Kenapa yakulu dibaca yakulu? Ayo.
Apabila Mudhari yang ain filnya huruf ilat yang hidup, sedangkan sebelumnya berupa huruf sahih yang sukun, maka harokat huruf ilat dipindah. dasarnya bersama-sama. Dasarnya bersama-sama. Lisakini soha kulit tarikani diririn atin aina fi'lin ka'abid ain fi'il ilat urib sadurunge sohi sukun moko pindah harokate. Kang Iqbal tasrif lugawi yaqulu. Yaqulu yaqulani yaquluna taqulu taqulani yaqulna taqulu taqulani taquluna taqulina taqulani taqulna aquluna aqulu. Dilihat sekali lagi di situ. Alif, lam, shin, ya, kha, isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Penadaan. Dasarnya Bil jarri wa tanwini wa nidawa al wa musnadi lil ismi tamizun hasor tondo isim kanti jertan win al nidalan musnadi rekoyo fa'il mubtada. itu isim ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Penadaan. Dasarnya Wa ghairu ma'rifatun kaum wadi wa indawa niwal gulami waladi ma'rifat yoi kuliyane nakira domir jeneng al mausul mudhaf isyarah. setelah fi'il harus ada. Fa'il. Dasarnya Wa Ba'da fi'lin fa'ilun fa'il dohar fawa wa'il lafa dhamirun istatar badane fi'il iku fa'il yen dohir yen ora dohir mongko fa'ile domir. fa'il hukumnya apa? Fa'il hukumnya apa? Dasarnya Al-fa'ilul ladzi kamarfu'ai ata zaidun muni radwajruhu ni'mal fata fa'il isim rofa disendeni fi'il utawa la falkam ditawili fi'il. tanda rafa diantaranya apa? Dumpah. Dasarnya Farfa bidomin wansiban fatawajur kasron kadik rullahi adahu yasur wazim bitaskinin wa ghairu madukir yanubuna uja'ahu bani namir romadolmana safata jazam sukun jerkasrodi kirain Allah kang takut. beri kesemangatan kepada anak kita semua. Setelah anak MI ini mempelajari Amsilati, mempelajari pasca kitab-kitab, baru mereka nanti diajari untuk menghafalkan Al-Quran. Insya Allah lebih mantap, lebih berkualitas, lebih ringan karena dia sudah tahu tentang Amsilati. Apa sih keistimewaan Iqbal ini? Kalau Iqbal ini dibanding dengan anak SD tidak ada apa-apanya. Dibanding dengan anak SMP apalagi. Dibanding dengan anak SMK masih hebat Iqbal. Apalagi hanya S1, S2, S3 profesor saja kalah dengan Iqbal. Beri tepuk tangan kepada kita semua. Kita contohkan Profesor Dr. Khalid Basalamah. Lihat. Ini sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidun wa sunnatul khulafa'ur rasyidun wa sunnatul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun min ba'd." Coba perhatikan, ini adalah Profesor Dr. Kiai Haji Khalid Basalamah, ulama Wahabi,
Ulangi Kang, membacanya bagaimana? Ulangi Kang, membacanya. Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatul khurafa'ur rasyidun wa sunnatul khurafa'ur rasyidun wa sunnatul khurafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Coba diperhatikan. Al-mahdiyun. Cukup. Wa sunnatil khulafa'ur rasyiduna, kata Profesor Khalid Basalamah. Sekarang kata Iqbal. Mudhof ilaih hukumnya apa? Cer. Dasarnya Nunan talil iraba au tanwina mimma tudi fudif katuri sina wasaniya jurwan wimi au fi idalam yasuhir ladaka wala mahuda nun lan tanwin kan dadi mudaf dibuang mudaf ilaih jerlan al mudaf dibuang idhofah kudu nyimpen makna suci sangka min utawa lilan maknane fi. Kalau mudhof ilaih itu jer, maka dibaca apa? Sunnatil khulafa'u atau sunnatil khulafa'i? I. Dibaca apa? Sunnatil? Sunnatil khulafa'i. Menang mana antara Profesor dan Iqbal? Beri tepuk tangan kepada anak kita. Berarti Iqbal ini titelnya sudah S5. Kenapa? Ternyata Profesor Dr. Kiai Haji lulusan Mekah dan Madinah ternyata masih kalah dengan anak kelas 2 MI, yaitu yang belajar amsilati. Beri tepuk tangan kepada anak kita semua. Oleh sebab itu, wahai anak-anakku semua, kalian jangan rendah hati, rendah diri, karena kalian ini dengan amsilati, keadaan kalian semua, kehebatan kalian semua mampu untuk menandingi Profesor Dr. Kiai Haji Khalid Basalamah lulusan Mekah dan Madinah. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada anak-anak kita semua. Ini menandakan apa? Latabku. Diperlihatkan latabku. Wahai para bapak, para ibu, ini hadis Rasulullah. Sudah cukup anak-anak, cukup duduk. Latabku, janganlah tangisi, janganlah kalian semua menangis ala dini agama ini. Idza waliyahu ahluhu, ketika agama ini masih dikuasai oleh ahlinya, yaitu para ulama, para kiai, para santri yang memang betul-betul mereka menguasai ilmu nahwu dan sorof, khususnya diantaranya adalah amsilati. Tidak perlu kita bersedih hati, tetapi kelanjutannya walakin ubku, tetapi nangislah panjenengan semua alaihi pada agama ini, idza waliyahu, ketika yang menguasai agama ini ghairu ahlihi, mereka tidak ahlinya. Seperti siapa? Seperti tadi yang membaca wa sunnatil khulafa'u, berarti dia tidak ahlinya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, wahai para wali santri, panjenengan semua memondokkan anak tidak salah, karena panjenengan semua menginginkan anak panjenengan semua menjadi solih dan solihah. Tetapi yang namanya proses menjadikan anak hebat itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Sekali lagi, apa pesan kepada wali santri? Pesan wali santri.
Pesan untuk semua wali santri. Ketika anak Anda mengeluh dan mengadu tentang bagaimana dia di pesantren, dengarkanlah, cukup dengarkan saja ceritanya. Biarkan ia meluapkan apa yang ada dalam pikirannya. Ketika selesai, berikan ia senyuman, lalu katakan kepadanya bahwa ketidaknyamanan adalah resiko dalam perjuangan. Tugas orang tua itu menguatkan, bukan menghiakan keluhan dan aduan anaknya, apalagi sampai mengajukan komplain yang berlebihan. Biarkan dia hidup bersama tantangan hidupnya, dan biarkan ia belajar menghadapi kenyataan. Pahamkan dia agar dia mengerti bahwa hidup tidak selalu sejalan dengan apa yang ia kehendaki. Dengan begitu, orang tua secara tidak langsung memberikan pelajaran hidup bahwa kebahagiaan diri itu harus diperjuangkan. Selanjutnya demonstrasi anak tasawuf. Berdiri anak tasawuf, saya tanya dari sini. Membawa mic-nya anak tasawuf. Coba kenalkan namamu siapa? Perkenalkan, nama saya Aikan Imanul Haq dari Tegal. Dari? Tegal. Kelas berapa sekarang? Kelas 7. Kelas 7. Umur berapa? 13. 13 tahun. Yang satunya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Qadir Sidki Al-Musyafa dari Tangerang, Banten. Dari mana? Tangerang, Banten. Kalimantan? Tangerang, Banten. Oh, Tangerang. Yang satunya, belakangnya? Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Fadli dari Batam. Batang. Kang, yang pertama tadi, yang dipelajari di tasawuf itu apa? Mausuati. Mausuati, terus? Akhlak. Apa? Akhlak mulia. Akhlak mulia. Terus apa lagi? Motivasi. Motivasi. Syaratnya kalian di wisuda harus apa? Membaca Fida. Membaca? Fida Kubro. Apa itu? Membaca apa? Membaca kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah sebanyak berapa? 280.000 kali. 280.000. Yang 70.000 untuk siapa? 70.000 untuk guru, 70.000 untuk ibu, 70.000 untuk ayah, 70.000 untuk diri sendiri. Ayahmu datang? Datang. Datang. Coba berikan, wahai ayah, panjenengan sudah saya fidai, tapi sekarang ini tolong untuk doakan saya, coba. Panjenengan sudah saya fidai, wahai ayah. Ayah, saya sudah membacakan kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000. Untuk ayah. Tujuannya apa? Menebus dosa. Menebus dosa, berarti bapaknya siap untuk mati. Siap menebus dari neraka yang begitu dahsyatnya. Anak-anak ini dididik dengan akhlakul karimah. Kita contohkan, menggendong ibu, coba. Tawaf sambil menggendong ibu, belum sebanding dengan satu kali jeritan saat melahirkan. Membawa ibu di atas pundak sepanjang 16 kilometer, baru sebanding dengan satu kali hentakan saat melahirkan. Dasarnya hamluka ummaka ala unukika bifarsahoini fi sadidi ramdika yakunu la yu'adiyanna syukroha fastaghfirunna lahuma wantabiha
Mlaku manggul ibumu ana pundakmu adohe nambalas kilo panas estu iku durung bisa banding ijazane namun banding sajarita neng lahirke. Sudah cukup, kembali duduk. Kita melanjutkan mausuati, yaitu kelanjutan amsilati yang dipelajari oleh anak MI. Kang Fadil, nggak usah membawa buku. Sebutkan makna faedah huruf jar bi berapa? 13 makna. Yaitu 1. Al-Isti'anah atau mempertemukan. 2. Al-Isti'anah. 3. Al-Sababiyah atau taklil, penyebab dan alasan. 4. At-Ta'diyah disebut juga ba'un nakli. 5. Makna qasam atau sumpah, dan ba adalah huruf asal sumpah. 6. Makna iwat atau pengganti. 7. Badal. 8. Bermakna at. 9. Bermakna minat tabidiyah sebagian. 10. Bermakna al-izlah. 11. Bermakna ma'am musahabah bebarengan. 12. Bermakna takit memperkuat. 13. Bermakna fi adurfiyah. Dasarnya Wa inna lil ba'i salasata asyar manan hiyal ilsakoda aslu karuru banduwe nitalulas manane mano ilsok namuake kang asline. alfiahnya Bil bastain wa addi awit al-siki wa mitlama wa min wa'an biyantiki baduwe mano ilsoklan isni ana ta'wit mano min ma'an lantadiyah. sudah cukup. Tinggal satu, balaghah. Balaghah ini dipelajari setelah mausuati. Ini adalah Jauharul Maknun. Kalau saya dulu belajarnya di kelas 2 aliyah. Apa itu fasohatul kalimah? Fasahatul kalimat, kata yang fasih. Kata yang fasih ialah kata yang terbebas dari 1. Tanafurul huruf, kata yang berat diucapkan. 2. Gorobah, kata yang sulit artinya, jarang dipakai bicara atau asing. 3. Mukhalafatul qiyas, menyalahi kaidah nahwu atau sorof. Dasar Jauharul Maknunnya Fasahatul mufradi ayyakhlusa min tanafurin gorabatin alfin jukit. Kalimah fasih lafat kan terbebas, tanafur goraban ulayani qiyas. sudah cukup. Yang terakhir kita beri tepuk tangan kepada anak kita. Yang terakhir Pasca. Pasca dipersilakan membuka Fathul Mu'in bebas. Ayo Pasca, langsung cepat yuk. Kita membuka Fathul Mu'in bebas. Pasca tengah, ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmatun ay hazihi muhimmatun tegese utawi iki ono perkara kang penting. Yahrumu haram ala rajuli ing atase wong lanang walau saikhon lan senajan iku wong tua human kang banget tuane ta'ammudu nadri syai'in apa nejo ningali suwiji-wiji min badani ajnabiyatin saking awae wong wadon liya hurratin kang merdeka au ammatin utawa kaula balagot kang tumeka sapa ajnabiyah haddan ing watesan tushtaha kang den syahwati sapa hurrah fihi ing dalem had walau syauha alan senajan iku wong kang rupa olone. Diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Fathul Mu'in bisyarhi Qurratul Ain dijelaskan muhimmatun ada perkara yang penting yahrumu ala rajuli walau saykhon humman ta'ammudu nadri syai'in min badani ajnabiyatin hurratin au amatin. Haram hukumnya bagi laki-laki walaupun itu orang tua, haram melihat secara sengaja badan dari wanita yang bukan mahramnya. Hurratin au amatin, mau itu orang merdeka ataupun budak. Balagot haddan tushtaha fihi, yang dimana wanita tersebut sudah mencapai batasan yang bisa disyahwati. Terima kasih kepada semuanya. Selamat kepada wali santri, selamat kepada bapak dan ibunya, selamat kepada kalian semua telah menyelesaikan pelajaran dari Pasca Amsilati yang bisa dirasakan kemanfaatannya untuk umat, untuk masyarakat semua. Kami mohon kepada wakil wali santri untuk maju ke depan memberikan sambutan sebentar saja. Wakil wali santri, Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'd. Romo Yai Kiai Haji Taufikul Hakim beserta keluarga yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatid, asatidah Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh wali santri Darul Falah Amsilati yang hari ini begitu berbahagia karena anak-anaknya sudah mencapai apa yang diinginkan dan ditargetkan oleh mereka. Anak-anakku sekalian, para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, maka pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan yang berbahagia dan juga sehat. Salawat serta salam semoga tersanjungkan selalu pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliaulah kita bisa merasakan kenikmatan dalam rengkuhan Islam. Romo Yai dan para wali santri, sungguh sebuah kebahagiaan bagi saya mewakili Bapak Ibu semua untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita hari ini. Saya sungguh terharu, sangat terharu, karena saya yakin Bapak Ibu wali santri pernah jadi santri, pernah mengalami bagaimana sulitnya menghafalkan Alfiyah, Imriti, mempelajari kitab-kitab yang tadi telah dibaca oleh anak-anak kita. Tapi berkat Amsilati, metode Amsilati, anak-anak kita, Kang Iqbal kelas 2 SD Pak, mengalahkan saya 30 tahun yang lalu waktu saya jadi santri, suruh ngapalin Alfiyah sampai botak saya nggak bisa Pak. Tapi anak-anak kita tadi ditanya dasarnya apa, mereka tahu. Kenapa dibaca ini, kenapa begini, kenapa begitu, mereka tahu. Artinya kelas 2 SD Kang Iqbal itu sudah siap untuk menghadapi ujian-ujian kehidupan. Dan mudah-mudahan keberkahan ilmu dari Romo Yai akan membawa anak-anak kita dan juga kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kepada para asatid, asatidah, dan terutama kepada Romo Yai secara keluarga, kami sebagai wali santri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Rasa terima kasih kami tidak akan bisa kami sampaikan dan tidak akan bisa berimbang dengan ilmu yang sudah panjenengan semua berikan. Kami hanya bisa mendoakan semoga para asatid, asatidah, dan juga Romo Yai beserta keluarga selalu diberikan keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang istimewa, yang mana nanti akan menjadi pendakwah-pendakwah di lingkungan kita semua agar bisa memasyarakatkan Amsilati. Kalau Profesor Dr. Quraisy Shihab punya membumikan Al-Quran, maka anak-anak Amsilati, saya sebagai wali santri berharap Anda bisa membumikan Amsilati di Indonesia. Karena metode ini Bapak Ibu, kalau saya dulu 30 tahun yang lalu saya jadi santri, mungkin sekarang saya Alfiyah Imriti sudah di luar kepala. Tapi sekarang juga di luar kepala sih Pak Yai. Adanya di buku, jadi di luar kepala karena saking gak hafalnya. Tapi berkat Amsilati, anak saya, mohon maaf, anak saya yang berdiri di sebelah sana, namanya Kafka Itmam Diaul Haq. Kang Iqbal, mana Kang Iqbal? Kang Iqbal, berdiri Kang. Saya anak kecil saya panggil Kang, soalnya kalau di sini Kang semua, jadi Kang Iqbal berdiri Kang. Lihat Bapak Ibu,
putra panjenengan sekecil ini sudah bisa menguasai alfiyah, imriti, mutamimah dan sebagainya dengan metode amsilati. Matur nuwun Mbah sangat Kiai atas segala ilmunya, dan kita selalu berharap mudah-mudahan ke depan penemuan-penemuan ilmu itu akan selalu ada di amsilati. Dan saya yakin yang wisuda hari ini adalah anak-anak istimewa semua. Dan sekali lagi harapan kami Romo Yai selalu diberikan keberkahan dan kesehatan untuk selalu bisa membimbing anak-anak kami menjadi anak-anak yang sebagai bagian dari baldatun thayyibatun warobun ghafur. Mungkin itu saja Yai dan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini tidak bisa mewakili rasa bahagia kita, tapi paling tidak kita sudah ada pada titik ini. Apresiasi untuk anak-anak kita. Selamat untuk para wisudawan dan wisudawati. Terima kasih atas kerja kerasnya. Saya yakin Bapak Ibu bangga dan tidak akan merasa sia-sia. Pensiunan kita banyak Pak. Insya Allah pensiunan amal kita banyak. Mudah-mudahan kita akan selalu menjadi orang-orang yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.